Selamat datang di podcast spesial Ramadan kita kali ini. Puasa pertamaku di SMP. Apa yang berbeda? Bareng 3 orang teman baru. Yuk kenalan dulu. Hai, aku Naila. Dulu anak kelas 7 yang bingung gimana pas pertama kali puasa di SMP. Yang perlu yang dulu jadi sorotan karena nilai teman makan dengan di kelas. Kalau kenal aku bagus, dan dulu bekal selalu sangat banyak sampai teman pada di kampung. Oke, langsung aja kita mulai dari cerita momen paling kaget pas puasa pertama di SMP. Aku duluan ya. Pas kondisi ya guys, biasanya di SD kan teman-teman yang puasa dan tidak tetap akur aja. Tapi di SMP ada yang bawa makanan bikinan sendiri yang bau banget enak di depan aku. Akhirnya aku cuma bisa duduk diam dan ngeliatin aja, padahal perut udah keroncongan. Sama aja sama aku. Bedanya aku malah bilang, wah enak ya. Pas teman aku makan bakso. Padahal temennya juga baru tahu aku puasa. Akhirnya dia langsung bungkus lagi dan bilang, maaf ya Naila, aku lupa. Akhirnya kita sama-sama mau jelasin tanpa makan. Aku lebih parah nih, pas pelajaran IPA. Pas contoh, belain makanan untuk percobaan, ada berpotong dan depan buku. Aku tuh lagi fokus belajar nemenin percobaan. Tiba-tiba lidaku kayak otomatis mau nyentuh wapenya. Untung cepat ada sebelum ketahuan sama teman beli. Lucu banget kalian. Aku sih lebih ke sisi positifnya. Pas pertama puasa di SMP, aku dapat teman baru yang juga puasa. Dan kita sama-sama bawa bekal sahur untuk berbagi. Dulu di SD sama makan sama keluarga aja. Tapi di SMP bisa bareng teman, rasanya lebih meriah loh. Betul banget. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam aja yang tentang hal-hal yang bikin kita harus beradaptasi. Kalian tahu nggak sih, pas aku pertama puasa di SMP, aku sempat kesusahan karena jadwal sekolah yang lebih panjang dari SD. Jam 7 pagi sampai jam 2 sore, waktu yang lama banget buat puasa, apalagi kalau hari itu ada pelajaran olahraga. Bener banget Naila, aku juga pernah begitu. Tapi akhirnya aku belajar juga atur pola makan sahur. Dulu cuma makan nasi sama lauk. Tapi di SMP aku mulai makan makanan yang lebih mengenyangkan, kayak bubur atau roti bakar dengan selai kacang biar perut tidak cepat kosong. Kalau aku sih masalahnya bukan cuma lapar, tapi juga lingkungan teman. Ada beberapa teman yang nggak puasa dan mereka terkadang nanya-nanya, kenapa kamu harus puasa sih? Atau bukannya capek? Aku sempat bingung jawabnya dan akhirnya aku bisa jelasin dengan tenang bahwa puasa itu beda buat aku dan mereka juga mulai menghargainya. Itu penting banget, Din. Komunikasi yang baik sama teman. Aku sendiri dulu juga merasa berbeda karena banyak teman yang nggak puasa. Tapi lama-lama kita bisa saling menghargai. Bahkan ada teman yang nggak puasa tapi mau nungguin aku buka puasa. Ada juga loh, di SMP kita mulai diajarkan tentang pentingnya bersabar dan menghargai makanan. Dulu di SD mungkin kita sering menisahkan makanan, tapi pas puasa di SMP kita jadi lebih sadar bahwa banyak orang yang bahkan tidak punya makanan untuk sahur atau buka puasa. Nah, dari semua cerita kita pasti ada banyak tips yang bisa kita berikan buat teman-teman yang akan menjalani puasa pertama di SMP. Yuk masing-masing kasih satu tips terbaik. Aku ya siapkan bekal sahur dan buka puasa yang cukup dan sehat. Jangan terlalu banyak makan yang manis atau berminyak karena bisa bikin kita merasa lesu saat belajar. Kalau bisa sebelum makanan yang bisa dibagikan sama teman yang juga puasa, jadi lebih meriah. Tipe aku, jangan cuma buat bilang ke rumah dan dulu baru membayar puasa. Jadi mereka bisa lebih memperhatikan, misalnya tidak makan beban campur atau memberi izin kalau terus kita karena mereka capek. Percaya deh, kebanyakan orang akan senang membantu. Tipsku, atur waktu tidur dengan baik, jangan begadang terlalu malam karena harus bangun sahur.
Dan kalau bisa, tidur siang sebentar saat istirahat sekolah. Jadi, badan tetap segar dan bisa fokus belajar meskipun kita sedang puasa. Jadi dari aku, jadikan puasa sebagai waktu untuk lebih dekat sama Tuhan dan memperbaiki diri. Selain beribadah, puasa juga bisa kita gunain buat belajar bersabar, menghargai nikmat yang ada, dan jadi pribadi yang lebih baik. Jangan cuma fokus sama rasa lapar aja ya. Oh iya, juga penting buat selalu ingat tujuan kita puasa. Kalau merasa capek atau ingin menyerah, coba ingat kenapa kita mulai puasa dan apa yang kita harapkan dari ibadah ini. Itu bakal bikin kita lebih semangat. Dan terakhir, jangan lupa buat tetap belajar. Puasa bukan waktu yang menyatukan angka usaha, tapi sebuah berkah yang bisa kita nikmati bareng orang-orang terkasih. Betul banget. Sekian podcast kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang sedang atau akan melaksanakan puasa pertama di SMP. Jangan lupa tinggalkan komentar cerita puasa pertamamu di SMP ya. Selamat berpuasa dan semoga Ramadan kita penuh berkah. Kamu guru kok yo. Kesimpulan puasaku di masa SMP. Puasa pertama di masa SMP adalah babak baru yang membawa pengalaman berbeda dari sebelumnya. Selain menghadapi tantangan fisik seperti rasa lapar dan menjaga konsentrasi saat belajar, yang paling menonjol adalah proses adaptasi ibadah di lingkungan baru. Perbedaan utama dalam adaptasi ibadah antara lain, lingkungan sosial yang berbeda. Di SMP, aku bertemu teman-teman dari berbagai latar belakang sehingga perlu lebih bijak dalam menjelaskan ibadah puasaku sambil juga menghargai perbedaan. Ada juga kesempatan untuk berbagi makanan saat berbuka bersama teman-teman yang juga berpuasa yang membuat ikatan lebih erat. Kebutuhan mengatur waktu dengan jadwal pelajaran yang padat dan aktivitas ekstrakurikuler. Aku harus belajar mengatur waktu dengan lebih baik agar tetap bisa menjalankan ibadah seperti berdoa dan membaca Al-Quran tanpa mengganggu tugas sekolah. Dukungan yang berbeda, di rumah ada keluarga yang selalu membantu, tapi di sekolah aku harus lebih mandiri dalam menjaga niat dan menjaga puasaku. Meskipun ada teman-teman yang siap memberikan dukungan saat dibutuhkan. Secara keseluruhan, puasa pertamaku di SMP tidak hanya memperdalam pemahaman aku tentang ibadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjalankan keyakinan dengan bijak di tengah komunitas baru dan menggambarkan kemandirian serta rasa hormat terhadap perbedaan. Apakah ada momen spesifik saat kamu merasa perlu beradaptasi dengan cepat di lingkungan sekolah? Atau mungkin ada teman yang membantu merasa lebih nyaman menjaga puasa di sana? Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kesimpulan puasa pertama di SMP. Ya Allah Tuhan semesta alam, aku panjatkan puji dan syukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Engkau telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan puasa pertamaku di masa SMP, sebuah pengalaman yang penuh makna dalam hidupku. Ya Allah, berkat rahmat-Mu, aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda di sekolah. Engkau beri aku kebijaksanaan untuk menjaga ibadah sambil menghargai perbedaan teman-temanku. Engkau ajarkan aku untuk mengatur waktu dengan baik antara belajar, beraktivitas, dan menjalankan kewajiban beragama. Engkau juga berikan teman-teman yang baik yang mendukung dan membuatku merasa nyaman menjalankan puasa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah kusalahkan dalam menjalankan ibadah ini. Jadikanlah pengalaman puasa pertamaku di SMP sebagai dasar yang kuat untuk terus meningkatkan ketakwaanku kepadamu. Berikan aku kekuatan untuk tetap konsisten dalam beribadah, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadikanlah diriku sebagai orang yang bisa menjadi contoh baik dan menyebarkan kebaikan di tengah teman-temanku. Semoga Engkau kabulkan doaku ya Allah. Amin. Harapan ke depan setelah puasa pertama di SMP. Setelah menyelesaikan puasa pertama aku di lingkungan sekolah yang baru, aku memiliki beberapa harapan yang ingin wujudkan di masa mendatang. Lebih mandiri dalam menjalankan ibadah. Di rumah selalu ada bantuan keluarga, tapi kedepannya aku ingin lebih mampu menjaga niat dan menjalankan semua kewajiban.
puasa secara mandiri mulai dari sahur hingga berbuka, bahkan ketika berada di lingkungan sekolah yang penuh dengan berbagai aktivitas. Menjadi jembatan pemahaman antar teman, karena di SMP aku bertemu dengan teman dari berbagai latar belakang atau berharap bisa menjelaskan makna ibadah puasa dengan baik dan penuh rasa hormat, serta juga mau belajar tentang keyakinan teman-teman lain agar hubungan kita semakin erat dan saling menghargai. Mengintegrasikan ibadah dengan aktivitas sekolah. Kedepannya aku ingin lebih pandai mengatur waktu sehingga puasa tidak mengganggu prestasi belajar atau partisipasi dalam ekstrakurikuler, malahan berharap partisipasi dalam ibadah puasa menjadi sumber kekuatan untuk lebih fokus dan produktif di sekolah. Berkontribusi dalam kebersamaan di lingkungan baru ini, aku berharap bisa bersama teman-teman yang berkuasa untuk menghadapi kegiatan positif, berbagi takjil kepada teman yang membutuhkan atau mengajak satu sama lain untuk tetap konsisten dalam ibadah. Perbedaan utama dalam adaptasi di lingkungan sekolah adalah bahwa aku tidak hanya menjalankan ibadah untuk diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana ibadah itu berdampak pada hubungan dengan orang di sekitar dan bagaimana cara menjelaskan dengan baik di tengah komunitas yang beragam. Apakah kamu ingin merencanakan kegiatan khusus bersama teman-teman untuk menjalankan puasa lebih baik di tahun depan? Atau mungkin ada target tertentu yang ingin kamu capai dalam belajar dan beribadah? Boten enten, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi